Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,84% ke harga 6.956. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih semester satunya naik 156% lebih dan dalam satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Inco. Inco hari ini naik 9% lebih ke harga 6.175. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Inco langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 6.000, garis EMA 50 di atasnya di 6.050. Jadi menarik untuk dilihat karena garis EMA 50 di 150 sangat berdekatan. Apabila langsung berhasil break dua-duanya, maka Inco akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah dan garis EMA 50 150 akan berubah menjadi support yang lebih kuat untuk Inco ke depannya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan hari ini kalau berita bahwa Inco laba bersihnya masih melesat 156%. Jadi bisa kita baca sekilas bahwa di semester 1 tahun 2022 ini Inco masih mencatatkan laba bersih 150,45 juta US dollar. Dan secara tren Inco saat ini mulai bergerak uptrend. Dan sekarang coba kita lihat broker summary. Untuk broker summary jika kita perhatikan kenaikan 9% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi dengan jumlah besar. Jadi terlihat memang sepertinya ini distribusi, tapi apabila kita ganti ke net, bisa kita lihat ini masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat, menarik untuk dipantau untuk Inco. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support psikologis di harga 5.000, Inco saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Walaupun apabila ternyata Inco besok masih gagal break garis EMA 150. Tapi karena masih ada akumulasi, saya lihat Inco masih ada potensi untuk break garis EMA 150 ini atau harga 6.000 ini dan lanjut naik menuju harga 6.500 sampai 6.650. Jadi target berikutnya apabila berhasil break garis EMA 50 150 adalah di sekitar harga 6.500 sampai 6.650. Dan apabila berhasil break garis EMA 150, maka kedua garis EMA ini akan berubah menjadi support sehingga makin layak untuk di hold. Dan selama masih kuat di garis EMA 50 150, Inco trennya akan makin membaik. Jadi sebelumnya sangat downtrend, bisa kita lihat saat ini mulai naik. Apabila masih kuat di garis EMA 50 150, kedepannya trennya makin berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan sekarang saya akan coba analisa saudaranya yaitu saham Antam, yang hari ini juga bisa kita lihat naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 2.000. Jadi kenaikan ini membuat Antam berhasil naik mencapai resisten psikologisnya di harga 2000 dan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1980. Tapi untuk Antam bisa kita lihat garis EMA 150 masih berada di atas yang saat ini di sekitar harga 2180. Jadi beda dengan Inco, apabila Inco terkonfirmasi break garis EMA 150 dan garis EMA 50 akan berpotensi untuk bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Sedangkan Antam walaupun berhasil break garis EMA 50, Antam masih ada satu resisten yang harus ditembus yaitu garis EMA 150. Tapi secara tren jika kita lihat memang saat ini juga Antam trennya sudah mulai membaik. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata dalam satu minggu ke depan Antam terkonfirmasi masih gagal break garis EMA 50 atau resisten psikologis di harga 2000 ini, Antam masih ada potensi balik turun lagi ke 1800 sampai 1700. Dan untuk Antam bisa kita lihat kenaikan 12% lebih ini pun ada akumulasi. Asing terlihat hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi bisa kita lihat beda dengan Inco yang asing terus keluar, untuk Antam asing masih ada beberapa kali akumulasi. Walaupun secara keseluruhan sebenarnya asing masih distribusi. Jadi untuk Antam pun menurut saya masih sangat layak untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break harga 2000 ini, Antam berpotensi lanjut naik ke garis EMA 150 sampai harga 2200. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun masih bisa dipantau saham Antam ini
bisa buy on breakout apabila berhasil break dari harga 2000 dan hold saja selama Antam bertahan di atas harga 2000 ini dengan target jangka pendek di garis EMA 150 sampai harga 2200. Nah, berikutnya saudara yang satu lagi, saham TINS bisa kita lihat hari ini juga ikutan naik walaupun tidak setinggi saudara-saudaranya, yaitu di harga 1505. Dan TINS juga sebelumnya sangat downtrend, menyentuh harga 1300, berhasil bertahan, saat ini mencoba untuk reversal trend. Dan TINS masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1540, garis EMA 150 saat ini di harga 1600. Dan untuk TINS bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini terlihat ada distribusi asing juga terus distribusi saham TINS. Jadi untuk TINS menurut saya tetap harus lebih hati-hati karena walaupun hari ini ikutan naik tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi ada potensi TINS apabila ternyata gagal break garis EMA 50 balik turun kembali ke harga 1370 sampai 1300. Jadi untuk TINS apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1300-an, pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan TINS masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Apalagi kalau teman-teman lihat pada saat mendekati garis EMA 50 masih terus banyak distribusi, harus lebih hati-hati. Dan terakhir saya akan coba analisa saham ASA. ASA bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 1735. Dan secara tren memang ASA saat ini juga trennya masih belum bagus. Dalam beberapa minggu ini mulai sideways setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend, tapi terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten 1800. Dan di atas resisten 1800 masih ada resisten di EMA 50 di harga 1900. Jadi secara tren ASA saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 2% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini mulai masuk kembali mengakumulasi saham ASA. Jadi ASA menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1600 atau malah di bawahnya, bisa coba swing trade. Karena saya lihat ASA masih ada potensi untuk naik kembali mengetas harga 1800 sampai garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa swing trade apabila ternyata memang masih gagal break garis EMA 50 ini, atau hold saja selama harga 1500 tidak terlewati. Jadi walaupun saat ini support yang pernah disentuh itu 1450, tapi menurut saya selama dia berhasil bertahan di atas harga 1500, ASA masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Karena selama sideways terus dan berada di atas harga 1500, saya lihat ASA masih ada potensi untuk bangkit kembali dan mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila berhasil break, baru ASA berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2300. Dan bisa kita lihat di bawahnya masih ada resisten psikologis di harga 2000 yang harus ditembus saham ASA. Jadi ASA untuk menuju uptrend, untuk tren jangka menengah memang masih banyak resisten yang harus ditembus. Tapi selama masih kuat di 1500, ASA menurut saya masih ada potensi untuk bangkit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.